Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai image acquisition, proses dalam pemetaan wajah 3 dimensi. Dengan saya, Dimas Prasetyo Buseri, dengan teman saya, Eloya Besmanere Sulidanan, sama Fajar Ananda Saputra. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai image acquisition itu seperti apa. Oke, image acquisition atau yang kita biasa dikenal sebagai akuisisi citra, itu dia merupakan sebuah proses menangkap atau capture untuk memendai suatu citra analog sehingga diperoleh citra digital. Nah, tujuan dari image acquisition atau akuisisi citra ini adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan memilih metode perekaman citra digital. Nah, image acquisition juga sangat berdampak pada manusia, dimulai pada mata, kemudian informasi visual yang diterjemahkan ke dalam suatu format yang kemudian dapat dimanipulasi oleh otak. Nah, terus ini di sini kita bisa melihat ada gambar sebuah proses yang dimana dia mulai dari penglihatan yang memang datanya akan dikirim ke otak. Terus tahapan dimulai dari persiapan otak. Nah, persiapan objek, persiapan peralatan, sampai pada proses pencitraan. Pencitraan sendiri di atas merupakan sebuah kegiatan transformasi dari citra tampak, yaitu seperti foto, gambar, lukisan, patung, pemandangan, dan lain-lain menjadi citra digital. Kemudian alat yang digunakan pada proses object image acquisition yaitu kamera video, kamera digital, converter analog ke digital, scanner, foto sinar X, sama sinar inframerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yabes. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, image acquisition, proses dalam pemetaan wajah 3D. Pemetaan wajah 3D sendiri adalah bagian dari image acquisition. Jadi pendeteksian wajah itu merupakan proses segmentasi. Yang belum tahu segmentasi mungkin itu kayak pemetaan. Jadi untuk objek 2 dimensi atau 3 dimensi itu nanti akan dipisah-pisah menjadi piksel-piksel gitu. Proses segmentasi sederhana seperti itu. Jadi segmentasi area wajah dengan latar belakang suatu citra masukan. Proses ini kerjanya itu memeriksa citra yang sudah kita ambil tadi itu, terus dideteksi lagi, maksudnya dicocokkan apakah citra yang sudah kita tangkap itu memiliki ciri wajah apa enggak gitu. Jadi ngumpulin datanya melalui ciri wajah tersebut. Jika memiliki ciri wajah, nantinya akan ada proses pemisahan citra wajahnya itu dengan latar belakangnya. Jadi untuk latar belakang sama citra objeknya itu akan dipisah. Jadi hal terpenting untuk penerapan pemetaan wajah 3D ini adalah pemodelan 3D-nya. Yang pertama ada motion capture. Di sini tuh di motion capture itu ada kayak pengaturan-pengaturannya seperti kecerahannya, brightness-nya, kontrasnya, image color-nya, terus layer-nya itu ada berapa, tampilan 2D-nya itu nanti warnanya itu ada jenis apa, RGB kah atau CMYK kah, begitu. Yang selanjutnya ada objek 3D dasar. Di sini penentuan jenis metodenya ada NURBS, polygon, atau subdivision. Yang tiga ada render. Di sini nanti ada proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi komputernya. Yang keempat ada tekstur, pemberian tekstur untuk melakukan karakteristik dari objek tersebut dari segi teksturnya, bukan pixel lagi. Image and display, hasil akhir final dari tahap pemodelan, output berupa sebuah gambar untuk kebutuhan koreksi pewarnaan, pencahayaan, dan visual effect. Yang selanjutnya ada proses pemetaan wajah 3D menggunakan proses face recognition ya. Jadi ini adalah teknologi pengenalan, kalau bahasa gampangnya itu Indonesianya pengenalan. Salah satu teknologi biometrik yang telah dipublikasikan, diaplikasikan
dalam sistem keamanan selain pengenalan retina mata, jadi pengenalannya itu bisa berubah sidik jari ataupun iris mata. Face recognition ini teknologi dari komputer untuk yang memungkinkan kita untuk identifikasi atau memeriksa verifikasi wajah melalui sebuah gambar digital. Jadi kita membandingkan apa yang ditangkap kamera dengan data yang sudah kita punya, gitu. Face processing. Jadi kan tadi udah menangkap gambar kan. Menangkap gambar entah itu mungkin berupa 3 dimensi atau 2 dimensi, nantinya akan dibandingkan dengan data yang kita miliki. Di sini ada 5 jenis proses dari pemetaan wajah. Yang pertama face recognition. Di sini adalah proses membandingkan sebuah citra wajah dengan database wajah. Ini yang dasar. Jadi citra yang kita tangkap dibandingkan dengan citra yang ada di database kita. Yang kedua ada autentikasi, face authentication. Ini menguji keaslian kesamaan suatu wajah dengan data wajah. Sama konsepnya dengan yang awal, cuma di sini diuji lagi. Ini sama nggak nih wajah yang ada di database sama yang kita tangkap. Lalu yang ketiga ada face localization. Di sini pendeteksian wajah namun asumsinya hanya ada satu wajah. Yang selanjutnya ada face tracking, memperkirakan lokasi dalam suatu wajah secara real time. Jadi kalau yang tadi itu perbandingannya dengan wajah yang untuk yang face recognition biasa itu membandingkan citra wajah dengan wajah yang ada di database. Tapi kalau face tracking ini secara real time. Lalu ada facial expression recognition. Di sini mengenali kondisi emosinya, bukan sekedar wajahnya doang, gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah cara kerja untuk mendapatkan dalam proses face recognition. Di sini ada beberapa langkah, yaitu ada 7 langkah untuk mendapatkan objek dan mendeteksi sampai ke tahap analisis. Yang pertama adalah pendeteksi wajah, di mana kita harus melakukan pengambilan suatu objek, baik itu melalui 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan nanti luarannya adalah berupa datasheet 2 dimensi, foto 2 dimensi. Nah, kemudian di dalam pendeteksi wajah ini include dengan pemodelan 3 dimensi. Dan tahap berikutnya adalah penjajaran. Pada tahap penjajaran ini adalah suatu proses untuk menentukan di mana posisi wajah kita dan juga ukuran, baik itu dari sisi fisik saat kita melakukan pendeteksi wajah. Nah, setelah mendapatkan data dari penjajaran, kemudian tahap selanjutnya adalah pengukuran, di mana di pengukuran ini pada wajah itu menggunakan sub-milimeter atau microwave dan membuat template wajah kita. Nah, tahap selanjutnya adalah representasi. Setelah template yang kita buat tadi udah terbuat oleh sistem, nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu kode unik untuk mempresentasikan setiap wajah kita. Nah, tahap kelima adalah pencocokan. Di pencocokan ini adalah kita mencocokkan wajah 3D kita dan juga wajah yang ada di dataset tadi, yang berupa 2 dimensi. Nah, di sini sistemnya terdapat teknologi baru ketika foto wajah kita 3D, foto wajah 3 dimensi kita ambil, itu akan otomatis akan mengubah ke dalam 2 dimensi, dan ini akan mempermudah pencocokan. Karena dataset tadi adalah berupa 2 dimensi, maka hasil dari 2 dimensi di-convert menjadi, hasil dari 3 dimensi di-convert ke 2 dimensi, dari 2 dimensi tadi akan dicocokkan ke dataset sesama 2 dimensi. Nah, tahap selanjutnya adalah verifikasi atau identifikasi. Di tahap ini adalah
pencocokan dan dengan membandingkan satu image dengan image yang di dataset. Dan yang terakhir adalah tahap analisis tekstur wajah. Di dalam analisis ini menggunakan biometrik kulit atau keunikan tekstur kulit untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses analisis tekstur ini tidak dapat bekerja, misalnya dalam pantulan cahaya dari kacamata atau foto wajah yang menggunakan kacamata matahari. Nah, faktor penghambat analisis lainnya adalah rambut panjang yang menutupi bagian tengah wajah, terus pencahayaan yang kurang, dan juga kebanyakan dari kelemahan dari brightness suatu objek. Ya, sekian. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.